Kualitas pemberian kredit akan mempengaruhi kegiatan berusaha, perniagaan, industri. Kualitas perniagaan dan kualitas industri akan mempengaruhi kualitas ekonomi suatu bangsa. Bagaimana kesejahteraan daripada suatu bangsa. Atau dulu namanya ada katanya tuh name lending. Ya. Name lending itu kalau yang minjam si A pasti beres kasih. Ya Pak, di kita tidak Pak, gejolak-gejolak krisis ekonomi itu awalnya adalah daripada krisis kredit macet. Jadi kredit macet bank swasta itu juga masuk dalam ranah hukum publik. Dia harus dihukum korupsi. Mestinya. Auditor bisa lari-lari, Pak. Oh, saya nggak tahu. Saya cuma diberikan data itu. Lah, kalau dia cuma diberikan data yang nggak cukup, dia bisa harusnya menggali dong. Bukan, dia harus nyatakan disclaimer. Suatu laporan keuangan yang notes-nya pendapat auditor tidak memberikan pendapat, itu laporan keuangannya sampah. Temuan awalnya itu apa, Pak? Terlepas Pak, temuan awal itu ada kredit macet di Indonesia mostly terbanyak dari pengalaman saya itu ada penyalahgunaan. Krisis moneter itu terjadi tahun 97, kebenaran saya ada di sana. Itu ada intervensi dari pemegang saham bank, pemilik bank untuk menggunakan dana-dana banknya membiayai kredit-kredit grupnya dia sendiri, dan kredit-kredit buat grupnya itu juga bukan membiayai usaha tapi untuk disembunyikan uangnya. Itu Pak, digunakan hal-hal yang lain. Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Kembali berjumpa dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi ngobrol ekonomi. Kali ini saya kedatangan tamu yang sangat amat istimewa, Pak Dr. Dodi Abdul Qadir nih Pak. Ya, Assalamualaikum Pak Dodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Saya perlu kasih pengantar dulu nih Pak Dodi ini. Saya semula mengira beliau ini hanya sekedar lawyer karena saya mengikuti beberapa kiprah beliau di perkara-perkara besar ya sebagai seorang lawyer. Tapi tadi pada saat off-air saya kaget, saya diberitahu bahwa beliau ini dulunya tuh bankers, bahkan investment bankers. Jadi mengetahui soal perbankan yang makro, tentu mikro dengan sendirinya juga harus tahu. Artinya kebijakan perbankan seperti apa. Sehingga tadinya saya ini janjian cuma mau bicara soal kredit macet dari perspektif hukum. Karena sebagai pengantar juga, kanal ini sudah mendapat masukan Pak dari banyak pihak. Kanalnya Mas Awali ini terlalu makro, katanya begitu kan. Saya ada minat, tapi karena saya tidak menguasai, harus mengundang para narsum agar makin mendalami hal-hal yang bersifat mikro, dalam artian ya case by case, keadaan yang sesungguhnya di masyarakat kita tuh seperti apa. Tapi saya mau memulai dari posisi yang mikro dalam pengertian kondisi industri, kondisi kebijakan pemerintah yang mikro. Nah, dengan kedatangan Pak Dodi ini mudah-mudahan kita, jadi ini kanal literasi sebenarnya Pak, dibanding kanal ini lebih kanal literasi. Kalau ada kritik-kritik terhadap pihak manapun itu bagian dari literasinya saja. Kita pengen seluruh rakyat Indonesia sekurang-kurangnya dimulai dari yang menonton acara kita ini makin tahu, makin mengerti keadaan itu bagaimana, tantangannya apa saja, lalu mengambil sikap yang tepat. Kira-kira begitu tujuan dasarnya kanal ini. Karena itu disebut kanal literasi Pak. Ya hasilnya sih ya mengalir sajalah, kita berusaha saja. Mungkin kita mulai bercakap dulu sesuai dengan rencana semula saja Pak. Yang saya lihat kan cuma ini NPL meningkat seperti itu. Apalagi UMKM kan NPL-nya jauh dari biasanya. Kemudian saya juga dari belajar berbagai data dan narsum itu diberitahu lagi NPL yang tercantum itu ya sudah dipoles, tanda petik ya, tentu secara teknis akuntansi yang sebenarnya itu lebih besar, antara lain dicerminkan oleh impairing ya, pencadangan di bank itu, lalu juga ya ada teknik-teknik di mana untuk memperbaiki performa, semacam itulah yang saya tahu sampai situ saja. Kemudian saya pernah bincang dengan beberapa kawan bank itu juga omongannya, oh ini karena memang permintaan kredit susah. Nah,
Terus saya pikir kita kanal ini dan pemirsa saya ini perlu lihat hal lain ini yang di luar yang saya biasa bicara itu. Nah, saya pengen tahu dari Pak Dodi itu tentang sebetulnya kan selama ini yang kan banyak kasus ini. Seperti Sritek, dalam arti kasus banknya ya, bukan Sriteknya kasus kreditnya. Dan juga ada beberapa yang diangkat kan kasus kredit macet itu. Sehingga saya semula nih, karena saya semula taunya Pak Dodi ini cuma lawyer, ternyata beliau banker, berarti ini kita dapat dua sudut. Mungkin pemirsa ini diberikan gambaran dulu. Pertama pengertian, nanti mungkin baru lanjut persoalan. Kredit macet itu apa sih sebenarnya, Pak? Ya, baik. Kalau ditanya mengenai kredit macet, sebenarnya untuk memahami pengaruh kredit macet ini, kita juga harus melihat apa sebenarnya pengertian daripada kredit itu sendiri, Pak. Karena itu sebenarnya adalah bahagian jenis sumber-sumber dana yang digunakan untuk menggerakkan kegiatan perdagangan mikronya, yang kemudian secara makro dia akan disebut sebagai ekonomi, ya Pak. Tapi one-to-one-nya dia menggerakkan kegiatan yang sifatnya produktif. Ya Pak. Nggak mungkin seseorang meminjam sesuatu bukan untuk produktif. Makanya kalau ada yang disebut kredit konsumtif, itu salah kaprah, Pak. Walaupun sebenarnya dia minjem mobil, minjem rumah, itu untuk produktif, Pak. Rumah untuk memproduksi. Ya Pak, memproduksi energi, memproduksi budaya, memproduksi peradaban, ya Pak ya. Mobil untuk alat produksi, dia ke kantor, dia bekerja. Nah, ini ada hal-hal yang secara filosofis salah sehingga prakteknya menjadi salah, Pak. Karena pengertian yang benar, ya Pak, akan menghasilkan langkah-langkah kebijakan, praktek, dan output yang benar. Kalau pengertiannya udah salah, maka outputnya jadi salah. Garbage in, garbage out. Ya Pak. Jadi jenis-jenis pembiayaan. Jadi dia masuk sebagai jenis pembiayaan. Ya Pak, disebut kredit. Atau disebut pinjaman. Ya Pak, disebut pinjaman. Sebenarnya sama Pak, pinjaman. Kemudian dalam perkembangannya ada pinjaman melalui pasar uang, melalui pasar modal, Kemudian sekarang peer-to-peer, ya Pak, pinjaman langsung. Itu semua ada di dalam peradaban manusia. Cuma dibuat terminologi yang berbeda-beda. Tapi prinsipnya adalah kredit itu adalah pemanfaatan, ya Pak, adanya dana-dana yang dikuasai oleh seseorang, ya Pak, yang tidak produktif, ya Pak, untuk digunakan oleh orang-orang yang melakukan kegiatan produktif. Itu prinsip, Pak. Jadi uang itu pasti dari seseorang yang tidak produktif. Kemudian dia memutar kegiatan yang produktif. Sehingga ada output di sana, Pak. Ya Pak, output adanya margin, ya Pak, yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan ekonomi. Nah kemudian, kenapa kemudian, apa dasarnya dulu? Apa dasar kredit ini, Pak? Dasar kredit ini adalah kepercayaan, trustworthiness, ya Pak. Dasar kepercayaan. Kepercayaannya dibangun dari mana, Pak? Kepercayaan awal, karena kredit ini adalah interaksi antar pihak, adalah kepercayaan yang sifatnya, ya Pak ya, intuitif dan administratif. Intuitif dan administratif. Dua ini. Iya Pak. Jadi seseorang tuh harus ada intuisinya dulu. Institusi juga punya intuisi, Pak. Ya Pak. Dalam memberikan kredit. Pengalamannya juga kan itu kan intuisi itu kan berdasarkan pengalaman, Pak. Nah, baru kemudian kepercayaan berdasarkan administratif. Jadi kalau intuitifnya aja sudah nggak nyambung, jangan diteruskan ke administratif. Ini orang nggak bisa dikasih pinjaman. Ya, namanya jadi dipaksa-paksakan. Jadi saringannya dua, Pak. Kenapa? Dasarnya kepercayaan.
Ya, kenapa ya bank tidak mau memberikan kredit kepada PT X? Ya Pak, karena tercipta gambaran pola daripada PT tersebut selama bertahun-tahun. Praktek di pasar, karena semua rahasia umum Pak. Si A, ya Pak, Apalagi untuk goreng-goreng besar pemegang ya. saham, ya Pak. Si A goreng-goreng pemegang saham, perilakunya konsumtif, ya Pak ya. Nah, baru kemudian yang kedua, ya Pak, kepercayaan administratif. Nah, kepercayaan administratif itu didasarkan kepada ya perhitungan-perhitungan, penilaian-penilaian terhadap ukuran-ukuran suatu kegiatan. Berapa sih kebutuhannya? Berapa hasil yang akan dicapai apabila kebutuhan itu dipenuhi? Ya Pak, baik dari segi likuiditas maupun dari segi kemampuan solvabilitas. Nah, dulu Pak, sebelum ada peradaban, kepercayaan administratif ini kasat mata Pak. Ya Pak, bisa dihitung dengan jari ya Pak ya, kebutuhannya berapa, dagangnya ke sana, kelihatan Pak. Dalam perkembangan kehidupan masyarakat, di mana masyarakat menjadi sangat kompleks, ya Pak ya, proses produksi menjadi bertahap-tahap, ya, kemudian cycle perdagangan menjadi bertahap-tahap, ada distributor 1, distributor 2, ya Pak, production cycle menjadi lebih kompleks, hubungan transaksi menjadi kompleks. Dulu kelihatan Pak, uangnya ditaruh di rumahnya, rumahnya mentereng, kelihatan aja ya. simple. Sekarang dalam sistem administrasi modern, ya Pak, ada teknologi, ya Pak, yang diterapkan untuk melihat kepercayaan administratif. Yang terpenting adalah hasil audit, ya Pak, hasil audit. Ya. Bisa kantor akuntan publik, bisa OJK dengan sistem laporan informasi kredit, ya Pak. Nah, inilah sebagai barometer, sebagai kompas, ya Pak, untuk melihat apakah calon peminjam ini, calon debitur, ya, calon debitur atau yang memerlukan dana ini ya, memiliki kapasitas, ya Pak, untuk bisa diberikan pinjaman atau diberikan kredit. Dialah yang menjadi apa namanya ukuran, ya Pak ya, menjadi panutannya. Nah, apabila fungsi penerbitan informasi keuangan tidak berada pada tingkat yang optimal, maka ini akan sebanding dengan kualitas kepercayaan administrasi yang diperoleh. Dengan kualitas yang ada di Indonesia ini, kita bisa tanya, ini kan rahasia umum, ya, bagaimana kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh kantor-kantor akuntan publik, ya Pak ya. Nah, itulah kualitas daripada pinjaman yang saat ini ada, ya Pak. Jadi kita mesti tahu Pak bahwa sumber dana daripada dana yang digunakan untuk dipakai, ya Pak, oleh perusahaan-perusahaan dalam bentuk pinjaman, baik itu pinjaman dengan terminologi kredit maupun pinjaman dalam terminologi obligasi, pinjaman dalam terminologi pembelian saham. Sebenarnya semua pinjaman, Pak. Ya, benar, Pak. benar. Menggunakan dana orang. Ya, Pak ya. Ini berasal daripada dana yang dimiliki oleh orang-orang, ya Pak ya, yang untuk mendapatkan dana itu harus mempertaruhkan keringat, darah, dan air mata. Itu. Jadi apabila ekosistem daripada proses, ya Pak, terjadinya
pinjam meminjam ini tidak berada pada tingkat yang optimal, maka kualitas daripada kredit ini tidak optimal. Ya, saya potong situ dulu Pak, biar pemirsa kita nih. Jadi saya coba tangkap dari Pak Dodi, dalam kita menyebutnya kredit ya, ini termasuk yang syariah, termasuk yang obligasi, termasuk yang saham, pokoknya ada transaksi pinjam meminjam. Itu menurut Pak Dodi pada dasarnya itu sudah berlangsung sejak peradaban. Ada, cuma kesininya mungkin makin namanya macam-macam, instrumennya macam-macam. Nah, secara substantif terjadinya peristiwa itu pertama ada soal intuitif ya, artinya si pihak pemberi pinjaman ini baik itu memiliki intuisi yang baik tentang yang mau diberi kredit. Intuisi itu didapat dari rekam jejak, dari pandangan kan. Kalau dulu simpel lihat orangnya, sekarang dia ya ada rekam jejak selebarnya. Yang kedua adalah persyaratan administratif. Jadi kan si pemberi pinjaman ini tentu coba mencermati dari administrasi itu. Makin ke sini memang administrasinya kompleks, karena yang mau diberi pinjaman mungkin usahanya di banyak daerah, bahkan banyak negara, ya macam-macam lah. Tapi kalau menurut Pak Dodi ya itu harus dilakukan, karena pada dasarnya itu. Nah, kedua-duanya ini yang menjadi dasar. Lalu masalahnya ketika makin kompleks di administrasi ini, ada kelembagaan lain yang memberikan informasi tentang syarat administrasi itu. Tadi yang paling diingatkan betul adalah salah satunya adalah audit ya, bagaimana si calon peminjamnya atau debitur ini laporan keuangannya sudah diaudit. Jadi si bank kan patokannya itu bank atau apapun ya yang beri. Nah, kesemuanya ini di samping yang mungkin bisa dicari sendiri itu disebut dengan ya sebutlah ekosistem Pak ya. Ekosistem pinjam meminjam. Dikala salah satu instrumen atau kelembagaan dari ekosistem ini dan di halaman ini digarisbawahi, kalau kualitas pemeriksaan keuangannya, auditnya itu ya beliau halus masih tidak optimal, sebut aja buruk ya, ini yang paling ekstrim kan, buruk, kurang bisa dipertanggungjawabkan, maka si pemberi pinjaman ini bisa sudah sejak awal salah, maka kualitas kredit itu sudah agak berbahaya lah kira-kira. Atau sekarang saya tanya lagi ke Pak Dodi ini administrasi mungkin bisa ya dipahami pemirsa, yang agak ini kan yang intuitif ini Pak, kan tadi sudah digambarkan, bisa nggak intuitif ini terganggu kalau ada unsur pihak lain yang menekan agar pemberi pinjaman ini, pinjaman tidak hanya bank ya, saya ulangi lagi tadi obligasi, gimana Pak itu Pak? Masalah di dalam pemberian pinjaman atau pemberian kredit sebenarnya terjadi karena adanya intervensi. Oke. Jadi intervensi ini ada internal, ada eksternal. Jadi intervensi eksternal itu adalah intervensi yang berasal dari otoritas yang memiliki kekuatan untuk mengintervensi pengurus lembaga keuangan. Kalau kita bicara bank, ya intervensi kepada bank, ya Pak. Kalau kita berbicara mengenai pasar modal, ya berarti yang bisa mengintervensi otoritas lembaga penjaminan ya Pak di pasar modal ya. Kalau kita bicara koperasi, yang bisa mengintervensi pengurus-pengurus koperasi ya. Jadi itu intervensi eksternal ya Pak, dia adalah kekuatan yang bisa melakukan intervensi organisatoris. Nah, intervensi internal ya Pak, ini berasal daripada niat ya pelaku-pelaku yang melakukan evaluasi dalam rangka pemberian pinjaman ya Pak. Nah, jadi itu namanya intervensi internal ya Pak. Nah, intervensi internal ini bisa terjadi karena beberapa sebab ya Pak. Yang pertama karena adanya konflik of interest. Ya. Ada niat-niat untuk mengambil keuntungan daripada pemberian kredit ini.
Yang kedua, intervensi ini karena namanya lack of technology. Ya, jadi dari ketidakmampuan seseorang melakukan analisa kredit secara baik, sehingga dia ngeyel, tetap memberikan rekomendasi, padahal pemahamannya, analisanya tidak mendalam, tidak cukup, tidak dilakukan on the spot, tidak melakukan industrial analysis, ya Pak. Jadi kedalaman daripada analisa ini sangat tidak memadai, ya Pak. Karena untuk ada kepentingan tadi ya. satu, bisa ada kepentingan; dua, karena memang kemampuan seseorang, kemampuan. Kualitas, ya Pak. ya. Jadi karena ketidakmampuan. Ya. Oleh karenanya Pak, zaman saya dulu sebagai orang pejabat yang dalam ekosistem pemberian kredit itu Pak, syaratnya, kualifikasinya itu sangat tinggi Pak. Ya Pak, baik dari segi moral yang diukur dengan psikologi tes Pak. Psikologi tes dulu Pak. Ini orang cocok nggak dia jadi pemutus kredit? Dites Pak secara psikologi. Mungkin dari psikologi tes itu paling tidak memitigasi ya. Jangan orang yang serakah, jangan orang yang selfish. Ya Jangan Pak, orang yang kurang teliti juga. Jangan orang yang kurang teliti, ya Pak ya. Baru kemudian kompetensi, proficiency test. Dia punya kompetensi nggak? Untuk Ya, menilai. Pak, ya, untuk menilai. Dia mahir nggak membaca laporan keuangan? Dia mahir nggak dalam statistik? Dia mahir nggak di dalam melakukan assessment produk-produk tertentu? Karena nggak bisa Pak. Kredit itu beda-beda Pak. Kredit untuk beli rumah sama kredit untuk membangun gedung beda Pak keahliannya. Apalagi untuk produksi barang ya. Nah, apalagi Pabrik, untuk ya. manufacturing, tergantung kegiatan manufacturing-nya produksi juga, pabrik, ya, dia harus betul. punya kemampuan. Ya Pak, jadi ini juga aspek yang harus mendapat perhatian serius. Jadi tidak serta-merta Pak seseorang bisa bekerja di bidang pembiayaan. Pemberian kredit, kualitas terhadap pemberian kredit, ya Pak, ditentukan kualitasnya ya Pak ya oleh aspek tadi Pak. Ya Pak. Jadi aspek bagaimana ketentuan ya Pak, regulasi untuk memitigasi semua resiko. Nah, kita lihat aja Pak, bagaimana aturan-aturan, norma-norma, apakah sudah bisa memitigasi, apakah sudah bisa menciptakan ekosistem yang memiliki standar yang tinggi. Kenapa Pak? Karena standar ini akan mempengaruhi kualitas pemberian kredit. Kualitas pemberian kredit akan mempengaruhi kualitas kegiatan berusaha, perniagaan, industri. Ya Pak. Kualitas perniagaan dan kualitas industri akan mempengaruhi kualitas ekonomi suatu bangsa. Kualitas ekonomi suatu bangsa akan mempengaruhi bagaimana kesejahteraan daripada suatu bangsa. Jadi dasarnya itu Pak. Ya. Nah, ini menarik nih ya. Jadi Pak Dodi luar biasa ini menurut regulasinya, saya. Iya, Pak. salah satu yang disuruti beliau ya jangan hanya ngelihat. Ini kita fokus saja dulu nih. Anggap aja contohnya bank saja Pak. Ya, Pak. Artinya bank memberikan kredit kepada debitur. Tadi sudah diingatkan harus ada dasar intuitifnya. Yang tentu intuitifnya ada ilmunya ya. Lalu atas dasar administratif. Administratifnya ini juga lagi harus diolah oleh si petugas bank, pejabat bank yang menentukan kredit, entah itu tim, entah apa, dia harus memiliki kapabilitas untuk memahami berbagai persoalan terkait kredit ini. Ini kan dari sisi ini tuh Pak ya. Dan cara dia melihat juga terkait dengan ekosistem yang lebih luas yaitu regulasinya. Jadi kalau regulasinya terlalu longgar, banyak bolongnya, nah ini kan juga jadi lebih berbahaya buat betul kira-kira gitu Pak ya. Umpama tadi karena ada intervensi eksternal maupun internal terhadap petugas bank ini,
itu kalau regulasinya kuat, dia umpama dia beritikat baik, dia bisa menolak karena ada aturan yang akan dilanggar, Pak ya. Tapi kalau dilonggar jadi mudah banget dicari jalannya. Kalau dilihat dari sisi lain, Pak, dari sisi si peminjam, kan orang pinjam tadi Pak Dodi menggambarkannya itu adalah itikat baik, jadi dia kan mau. Beliau ini tidak begitu setuju dengan pembagian konsumsi produksi ya, karena kalau orang konsumsinya itu terkait dengan rumah, makan, minum, kendaraan kan juga untuk produksi ya, atau untuk pendidikan kan sama. Ya. Tapi anggap saja itu kan berarti produksi. Bagaimana kalau dari pihak debiturnya ini sendiri, ada nggak cerita, Pak? Ya, jadi tadi satu tambahan, Pak, yang belum terikut ya, dari regulasi itu kan juga akan menentukan sistem di dalam evaluasi pemberian kredit. Di mana sistem ini, Pak, harus merupakan sistem yang menjamin independensi. Ya, Pak. Pak. Ya, di sana ada independensi dan segregasi of duty. Segregasi of authority. Ya, Pak. Sehingga orang yang marketing, ya, Pak, itu tidak bisa mengintervensi penilaian kredit. Ya, Pak. Nah, sebagai penilai kredit, ya Pak, tidak bisa mengintervensi bagian kepatuhan yang menilai apakah kegiatan marketing, kegiatan evaluasi kredit sudah memenuhi belum unsur-unsur kepatuhan. Kan ada namanya sistem operating procedure, SOP dalam pemberian kredit. Ada syarat-syarat minimal yang harus dipenuhi agar debitur itu dapat dievaluasi. Ya, Pak. Ada segregation of duty, artinya apa, Pak? Proses itu bertingkat, Pak. Jadi dia sudah dievaluasi dari awal. Seseorang marketing sudah menilai know your customer, intuisi tadi, Pak. Dia harus menolak dalam hal proses know your customer-nya tidak lewat. Bekas jelek, ya Pak, perilakunya nggak benar, konsumtif, penyimpangan, bahkan tidak perlu kredit. Ada orang nggak perlu kredit, minta kredit. Pak, perusahaan sudah mau ambruk, kan nggak perlu kredit. Kenapa dikasih kredit? Jadi marketing kredit sudah melakukan proses screening awal. Baru yang kemudian evaluasi kredit. Evaluasi kredit menilai dari data-data yang diterima. Ya, Pak ya. Dia evaluasi itu, Pak. Apakah laporan keuangannya benar? Apakah data-data yang diberikan, data-data kegiatan itu mencerminkan aktivitas yang sebenarnya? Apakah perhitungan penilaian kebutuhan dana kreditnya sesuai dengan kegiatan usahanya saat itu? Dia nilai, Pak. Baru di evaluasi kredit itu ada yang namanya 4Is, Pak. Dinilai risk assessment. Risk assessment-nya, Pak. Ada risikonya, assessment risiko, Pak. Iya, jadi resikonya itu berapa besar, Pak? Ada nggak mitigasinya? Jadi misalnya, Pak, laporan keuangannya sudah benar, ya Pak ya. Berdasarkan proyeksi seperti apa, ya Pak? Kalau kemudian nanti ekonominya jatuh, bagaimana? Apakah masih kuat kemampuannya? Itu yang menganalisa risk assessment. Bagaimana mitigasinya? Misalnya anjlok permintaan, ya Pak, di-assess, Pak, oleh risk assessment, namanya risk assessment. Apakah kalau anjlok bank nggak rugi? Masih kuat bayar nggak? Masih kuat bayar nggak? Masih bisa beroperasi nggak? Semati-matinya dia macet, bank seperti apa? Itu namanya risk assessment, itu 4Is, Pak. Jadi dua analisa ini. Nah, kalau ini nggak lulus, Pak, dia wajib ditolak. Nggak bisa masuk kepada
penilaian berikutnya yaitu analisa kepatuhan. Oke. Sebelum ke pemutus, Pak, itu ada namanya layer menilai kepatuhan. Baik dari segi ketentuan, kredit ini menyalahi ketentuan nggak? Ketentuan umum, ada bagian legalnya, Pak. Maupun ketentuan-ketentuan internal. Kan bank punya ketentuan, Pak. Tidak boleh memberikan kredit kepada A, kepada B, kepada C. Kredit hanya dapat dapat diberikan apabila debitur memenuhi syarat A, B, C, D. Itu kepatuhan, Pak. Jadi kalau kepatuhan nggak lolos, tolak. Udah berapa tuh, Pak? Iya, iya. Marketing dari unsur know your customer. Risk assessment. Analisa kredit dari segi kuantitatif analisis. Itu, ya. Risk assessment dari segi resiko. Kalau dia macet, kalau ada kegangguan usaha gimana? Setidak-tidaknya bisa terukur resikonya. Baru analisa kepatuhan. Semua ini memenuhi nggak kepatuhan, baik kepatuhan eksternal maupun kepatuhan internal. Nah, kalau sudah memenuhi ini baru dibawa ke pemutus kredit. Kenapa nggak langsung semua ke pemutus kredit? Pak, berapa banyak proses kredit dari suatu bank? Nggak usah bank. Mungkin seperti bank BPR aja, pemutus kredit nggak bisa, Pak. Kenapa? Karena analisa kredit itu harus dilakukan secara detail. Detail, step by step. Step by step. Rinci. Tidak bisa menggunakan generalisasi. Ya, Pak. Atau dulu namanya ada katanya tuh name lending. Ya. Name lending itu kalau yang minjam si A pasti beres kasih. Ya, Pak. Di kita tidak. Ya, Pak. Di sistem yang ada di dalam peraturan OJK saat ini, setidak-tidaknya itu evaluasi kredit dasarkan kepada analisa kuantitatif yang detail. Ya, memenuhi asas 5C. Ya, Pak, ya, ditambah lagi capacity dan resiko. Ya, Pak, ya. Nah, jadi berjenjang dia, Pak. Sehingga sebenarnya paling tidaklah sejelek-jeleknya, ya, Pak, sistem kalau itu kita. Dipenuhi. Kalau itu dilaksanakan secara disiplin, ya kalau ada pun kredit macet, resikonya tuh termitigasi, Pak. Karena sudah ada namanya risk assessment. Dan ini standar, Pak. Dan ada namanya profesi risk assessment. Itu bersertifikasi, Pak. Dan ada best practices internasionalnya juga. Dan ada best practice internasional. Nah, kenapa ini, Pak, sangat penting? Pak, gejolak-gejolak krisis ekonomi itu awalnya adalah daripada krisis kredit macet. Nah, jadi secara sistem sebenarnya pengetahuan mengenai bagaimana melakukan analisa kredit itu udah terang benderang, Pak. Adalah pengetahuan itu sebenarnya banyak. Sebenarnya pelatihannya banyak. S1 ekonomi itu udah ngerti lah, ya, Pak, ya. Jadi sudah terstruktur, Pak. Nah, dengan demikian pemutus kredit tinggal judgment, Pak. Tugas pemutus kredit itu judgment, Pak. Walaupun sudah memenuhi semuanya, ya, Pak, dia gunakan business judgment rule-nya, Pak. Ini apa benar? Ya, Pak, ya. Apa benar dalam kondisi ekonomi saat ini kredit ini layak diberikan? Ya, apa benar, ya, Pak? Nah, jadi dia bisa menolak kredit yang secara sistem standar terpenuhi, sudah dinyatakan bankable. Ya, dia bisa menolak, Pak. Karena judgment-nya dia ini beresiko yang tidak bisa dimitigasi oleh bank secara korporasi. Jadi pemutus kredit, Pak, tidak dealing, tidak urusan dengan data-data yang detail. Tidak bergantung itu saja dia, ya. Ya, tidak. Memang dia, Pak, tidak masuk dalam ruang lingkup analisa yang detail. Kenapa? Nggak cukup waktu. Dan bagaimana dia dapat memastikan akurasi? Nggak mungkin. Karena dia tidak turun. Dia nggak pegang laporan keuangan, dia tidak pergi ke pabrik. Sehingga berdasarkan segregasi tadi, Pak,
tuntutan kepada pemutus kredit lebih kepada judgement makro. Oke, ya betul. Judgement makro. Kalau kebijakannya salah, maka direksi bank atau pemutus kredit harus mendapatkan sanksi. Sanksi yang sifatnya administratif. Tidak naik pangkat, nggak dapat bonus, diberhentikan, diganti. Ya Pak ya, didemosi. Itu Pak. Tapi kalau kemudian pemutus kredit ada menerima gratifikasi, ada konflik of interest. Tadi Pak, ada intervensi eksternal yang dia ikuti, dia salah. Apalagi intervensi internal dari dalam dirinya. Kalau dia terima uang Pak, itu apapun alasannya salah fatal. Dan ini Pak, karena kredit ini tadi kita udah cerita berasal dari dana masyarakat. Itu. Ukuran masyarakat itu kan sama dengan state, dengan negara. Negara itu kan publik, ya Pak. Masyarakat ini dananya dana publik. Jadi sebenarnya kredit itu Pak, bukan hanya kredit bank pemerintah, tapi kredit bank swasta juga harus masuk dalam ruang lingkup sanksi yang keras. Ya Pak ya, sekeras sanksi korupsi. Karena ada pertanggungjawaban publik. Jadi kredit macet bank swasta itu juga masuk dalam ranah hukum publik. Dia harus dihukum korupsi. Mestinya. Tapi dengan syarat khusus dan syarat keras, yaitu adanya gratifikasi atau konflik of interest. Jadi kalau pemutus kredit terima uang, ya Pak, atau bagian daripada komponen tadi, yang bekerja dalam alur pemberian kredit ini ada konflik of interest, menerima keuntungan yang benar-benar secara nyata dia terima keuntungan itu, ya Pak, di dalam asetnya dia harus dihukum berat. Jadi sebenarnya regulasinya sudah lumayan lah kita sebut begitu Pak ya. Atau ada penilaian Pak Dodi, regulasi terkait pemberian kredit, kita fokuskan dulu di bank. Ini sejauh penilaian Pak Dodi itu cukup nggak untuk tadi narasi ini bisa berjalan baik? Sebenarnya aturan evaluasi kredit ya sudah memberikan arah panduan yang cukup jelas. Tetapi bagian daripada ekosistem yang lain, terutama pendukung ya Pak, yaitu appraisal ya Pak ya, appraisal, auditor, itu saya melihat belum ada sanksi yang keras. Jadi regulasinya masih kurang ketat itu. Ya, sanksinya dan regulasinya kurang keras Pak. Karena auditor bisa lari-lari Pak. Saya nggak tahu, saya cuma diberikan data itu. Lah kalau dia cuma diberikan data yang nggak cukup, dia bisa harusnya menggali dong. Bukan, dia harus nyatakan disclaimer. Oh begitu. Jadi di dalam laporan itu tidak memberikan pendapat. Harusnya ya kalau nggak cukup suatu laporan keuangan yang notes-nya pendapat auditor tidak memberikan pendapat, itu laporan keuangannya sampah. Itu dari awal waktu marketing udah ditolak Pak. Ya Pak ya. Tapi kalau auditor kemudian menyatakan, oh saya kan hanya mencatat, saya hanya diberikan laporan itu saja. Ya Pak ya. Kemudian ternyata ada hal yang palsu yang tidak dicatat. Hal yang pembukuan-pembukuan yang tidak mencerminkan data yang sebenarnya. Ya Pak, harus diaudit lagi Pak KAP ini. KAP ini harus diaudit. Apakah dia dalam menjalankan prosesnya dia sudah menerapkan prinsip-prinsip audit yang benar. Seharusnya Pak, setidak-tidaknya ya Pak, kantor akuntan publik memberikan pendapat yang mencerminkan keraguan-raguannya. Ya Pak, keraguan-raguan yang paling ragu kan tidak memberikan pendapat, atau memberikan pendapat dengan opini. Ada catatan ya. Ada catatan sehingga orang aware Pak. Orang aware. Nah, kesadaran terhadap ini Pak menurut saya harus diperbaiki. Karena nggak mungkin bisa satu sisi Pak. Ya baru KJPP ya Pak ya. Komisi Penilai Independen ini Pak harusnya bekerja
Jadi bank bukan hanya tergantung kepada laporan keuangan, tapi juga ada laporan penilaian bisnis. Ya, yang menyusun feasibilities tadi, yang menyusun bagaimana keekonomian suatu kegiatan. Wajib, Pak. Wajib. Sehingga dia akan ada segitiga, Pak. Ya, Pak. Ya, jadi KAP memotretnya dari aspek pelaporan keuangan, ya Pak. KJPP menilai dari aspek bagaimana bisnisnya berjalan. Kan ini harus match nih, Pak. Akuntannya bagus tapi bisnisnya jelek, karena laporan penilai valuasi bisnis itu kan melakukan on the spot test. Ya Pak. Nah, baru bank mendapatkan informasi yang jelas. Nah, ini yang harus diperbaiki, Pak. Kalau ini juga nggak beres, ya Pak ya, atau kalau ini beres, Pak, maka intervensi eksternal dan internal itu menjadi lebih sulit. Ya. Menjadi sulit, Pak. Masa sudah laporan auditnya, ya Pak, disclaimer, tapi kok diproses? Udah nggak mungkin, Pak. Nggak lolos, Pak. Kalaupun lolos dari marketing, dari evaluasi, dari risk, dari kepatuhan, sudah ditolak. Tadi kalau dari sisi debitur, ya tentu debitur ada juga yang memang kalau yang sudah bermaksud buruk, dia sudah sudah melakukan ini ya. Kembali kepada debitur, Pak. Ya, calon Pak. Debitur lah sebut. Jadi gini, Pak. Kredit macet tadi kan intervensi. Ya Pak, intervensi. Ya, terutama intervensi eksternal maupun internal dan internal. Nah, eksternal ini kan kita belum bahas yang dari debiturnya. Kan tadi baru dari otoritas yang memiliki kekuasaan. Bisa juga intervensi itu dari debitur. Jadi debitur ini memaksakan, padahal dia tidak perlu kredit, padahal usahanya tidak membutuhkan kredit, padahal dia tidak bisa layak untuk mendapatkan kredit, dia paksakan. Atau dia punya tujuan lain dari uang itu kalau didapat. Ya, artinya kan dia tidak butuh. Tidak butuh, ya. Sebenarnya dia tidak butuh, Pak. Tidak butuh kredit yang ini. Tidak butuh kredit, Pak. Atau kemudian dia tidak layak mendapatkan kredit. Ada dua, Pak. Dia tidak butuh kredit, ya Pak ya. Terus dia mengambil kredit. Banyak kan, Pak, perusahaan yang tadinya baik, nggak butuh kredit, dia minta kredit, akhirnya duitnya dipakai yang lain-lain. Tidak layak mendapatkan kredit. Dia tahu, Pak, bisnisnya hancur. Kok dia poles-poles? Supaya seakan-akan memenuhi kredit. Nah, dua hal yang sifatnya intervensi eksternal dari calon debitur, ya Pak. Apapun dipagari, Pak. Apapun dipagari dengan sistem, ya Pak, bisa saja dia tembus. Bukan hanya di kita ya, negara yang sudah maju aja ya, bisa. Negara maju begitu juga bisa, ya Pak. Dia bisa tembus. Malah dia bisa makin ngibulin, makin dia bisa ngibulin auditor, ya Pak. Dia bisa ngibulin. Peluang itu ada. Risiko itu. Apa namanya, evaluator bisnis. Nah, seharusnya terhadap jenis ini yang bersalah ya debiturnya. Sepanjang yang lain sudah melaksanakan kegiatannya semua alur tadi tanpa konflik of interest. Ya Pak. Bisa begitu ya Pak ya? Loh, harusnya Pak, kalau intervensinya eksternal, dia melakukan pemalsuan data-data keuangan, pemalsuan data perdagangan, ya Pak, memalsukan data aset, studi kelayakan ke depannya, memasukkan data studi kelayakan, ya Pak. Apalagi kalau dia ada melakukan penyuapan di salah satu alur ini. Di salah satu alur itu, harusnya dia kena. Yang kena hanya dia saja, Pak. Dan orang yang menerima suap. Kalau ada ya. Kalau ada. Tapi ada kemungkinan juga saking canggihnya ini sebenarnya beres semua nih di alur ini ya. Cuma dia aja yang pinter. Bisa juga begitu, artinya dia melakukan penipuan. Tapi tadi kemungkinan juga ada di bagian yang tidak bisa di saja. Itu macam-macam lah ya. Kalau itu kejadian yang sangat sulit kalau dia menipu
diri sendiri saja. Iya, iya. Dia hanya menipu sendiri tanpa ada bantuan dari ekosistem tadi Tidak hanya biasanya bank sulit. ya, bisa ekosistem. Nah, biasanya sulit, Pak. Sulit, biasanya sulit. ada, Ya. ya. Mungkin ada tapi kejadiannya sangat jarang. Nah, oleh karenanya Pak, kita tidak boleh membakar mencari tikus membakar lumbungnya. Jadi harusnya yang dihukum ya orang yang berbuat salah. Ya, ya. Karena hukum pidana itu Pak, kalau kita menyeberang kepada hukum pidana, itu adalah berdasarkan responsibility. Jadi terhadap orang yang berbuat salah, ya Pak ya. Tapi orang yang di dalam ekosistem menerima namanya accountability. Ya dia juga karena dia tidak bisa mencegah kesalahan-kesalahan itu, dia juga kena sanksi, tapi bukan sanksi pidana. Accountability itu kan berkait dengan kedudukannya. Ya, tadi ada sanksi soal administrasi. Iya, gitu Pak. Kurang kerjanya kurang baik. Iya, kan? Bukan pidana ya. Iya, bukan pidana. Iya, itu iya. namanya lalai tidak sengaja. Iya, iya, iya. Ya Pak ya. Ya gimana kita bisa mendetek pemalsuan Pak? Iya. Ya Pak ya. Tapi ya kalau orang bisa berpikir lebih jauh sebenarnya bisa terdetek. Tapi kan kemungkinannya kecil. Karena ini si pihak Kalau bank kan dia hanya melayani yang satu ini Pak, banyak Pak, kalau orang. dia bekerja sama dengan KAP misalnya, Iya. KAP tutup mata, susah Pak. Iya. Karena orang Pak, bagaimana? Dia bekerja sama dengan OJK, seliknya benar. Iya, iya. Selik sama KAP SLK cocok. ya. Nah, nggak bisa Pak, susah Pak. Tapi tetap dia bertanggung jawab secara accountability, ya Pak ya. Tapi bukan pidana. Jadi kalau enggak bisa rusak Pak. Kalau enggak bisa rusak sehingga gini Pak. Debitur tuh nekat aja Pak. Dia bobol bank, toh nanti kan semua bankirnya kan kena. Maka kalau bankir terbobol gitu dia akan tutupin kan Pak. Iya, berusaha menutupi. Karena ntar kalau dia lapor ke penegak hukum dia juga kena. Kena. Nah, ini kan akan menciptakan situasi yang itu bisa kontraproduktif terhadap ya, kondisi menyeluruh perbankan dan makanya Bapak lihat dari NPL yang segunung ini berapa sih Pak yang terbongkar? Kecil. Kenapa mereka takut? Takutnya apa? Kalau dia bongkar dia kena juga. NPL bersih itu di 2,5%-an terus loh Pak Bang itu ketiga. Ini sesuatu yang harus diperhatikan Pak. Ya. Sesuai dengan asas pidana itu kan Handstraf Sonderschuld Pak. Tiada pidana tanpa kesalahan. Tiada kesalahan tanpa perbuatan. Lah kalau dia nggak ada perbuatan yang konflik of interest, ya ada kesepakatan, ya Pak, ya sepakat kita kasih. Nggak bisa Pak. Dan semua itu kan Pak namanya konflik of interest ada keuntungan pribadi. Iya, harus dibuktikan juga. Harus dibuktikan ada memang uang dia terima atau keuntungan tertentu dia terima. Nah, jadi itulah aspek kredit macet ya Pak ya yang harus diperhatikan ya Pak, baik secara sistem ya Pak di dalam pemberian kredit, mekanisme pemberian kredit maupun secara struktural dalam aspek regulasi ya Pak ya yang interfungsional ya Pak. Jadi kredit ini, pemberian kredit macet ini bukan hanya ditentukan oleh keberhasilan dalam aturan otoritas jasa keuangan mengatur mengenai kegiatan pemberian kredit, pengaturan mekanisme analisa dalam pemberian kredit, tetapi juga ditentukan oleh ekosistem yang lain. Bagaimana peranan kantor akuntan publik, bagaimana peranan kantor KJPP di dalam menghasilkan laporan evaluasi bisnis dan studi kelayakan. Bisa nggak suatu kredit macet itu sebetulnya tidak terkait pidana, yang murni bisnis bisa nggak? Bisa. Bisa ya. Karena kan Pak, namanya dunia usaha lah ya. Kinerja perusahaan itu kan memiliki resiko bisnis, ya Pak, memiliki resiko bisnis. Ya, sepanjang terganggunya suatu kegiatan usaha karena resiko bisnis yang sudah diperkirakan, maka itu adalah namanya resiko usaha. Tapi kalau kredit macet bukan disebabkan oleh resiko usaha, ya Pak,
perkembangan dunia usaha, tetapi oleh sebab-sebab lain di luar itu perlu diteliti, Pak. Apakah ada penggunaan dana-dana debitur oleh pemiliknya untuk kepentingan di luar perusahaan? Gampang, Pak, bisa kelihatan, Pak. Tapi berdasarkan pengalaman Pak Dodi di kasus-kasus ini, umumnya temuan awalnya itu apa, Pak? Terlepas Pak, temuan awal itu ada kredit macet di Indonesia, mostly terbanyak dari pengalaman saya itu ada penyalahgunaan. Oke. Dari dulu, penting ya ini ya. Krisis moneter itu terjadi tahun 97, kebenaran saya ada di sana. Itu ada intervensi dari pemegang saham bank, pemilik bank untuk menggunakan dana-dana banknya ya Pak untuk membiayai kredit-kredit grupnya dia sendiri, dan kredit-kredit buat grupnya itu juga bukan membiayai usaha tapi untuk disembunyikan uangnya. Itu Pak, digunakan hal-hal yang lain. Jadi Pak, kredit bermasalah itu sangat banyak di dalam sejarah dimanapun juga ya Pak ya, terbanyak itu karena adanya moral hazard. Tapi tetap kalau ketika dia menjadi kasus hukum, tetap harus tadi ya mengikuti keseluruhan tadi. Jangan sampai kita juga menghukum orang yang tidak salah, kan begitu ya Pak ya, tadi sesuai prosedur-prosedurnya. Nanti kayaknya di pertemuan berikut saya belajar dulu nih Pak, hostnya juga baru tahu nih, nanti kita akan gali lebih lanjut. Tapi untuk kali ini para pemirsa ya, kita sudah dapat gambaran dari Pak Dodi ini, itu apa sih filosofisnya kredit. Ya kalau buat teman-teman saya kurang suka menyebut kredit ya pembiayaan. Kemudian beliau sudah ingatkan khususnya untuk perbankan tadi itu ada regulasi, ada ya ekosistemnya, ada prosesnya, yang itu semua kait berkait. Nah lalu ketika dia diputuskan, kemudian terjadi ada kredit macet. Berdasarkan pengalaman, memang kebanyakan kredit macet ini ada penyelewengan. Nah, tapi kan penyelewengannya harus dilihat dari sistem dan ekosistem tadi yang mana. Dan memang ada sih sebagian juga kredit macet yang murni bisnis. Karena itu kanal ini nanti coba gali ini mungkin dengan kasus Pak, karena supaya kita semua lebih terliterasi lah. Karena gini juga nih sebagai penutup, tapi bukan untuk Pak Dodi, untuk pemirsa saya. Kadang yang tidak enak di suasana medsos ini kan yang pengadilan dilakukan oleh netizen. Saya kira ini juga harus bijak juga semua ya, orang salah dibilang nggak salah, orang nggak salah dibilang salah. Itu makanya kita perlu datangkan pakar begini, biar kita open mind lah, kita pikiran terbuka dulu, jangan menentukan yang salah dan benar hanya berdasarkan opini-opini, tapi berdasarkan pandangan-pandangan yang ada dasarnya ini. Dan tentu kita akan terus mengikuti peradilan kalau itu jadi kasus, Pak ya. Terlepas tadi Pak Dodi mengingatkan juga aparat penegak hukum pun juga harus diawasi Pak ya, sama-sama. Demikian ya pemirsa, terima kasih Pak Dodi, mudah-mudahan terima kasih, alhamdulillahirabbil alamin.